Ya, perkenalkan saya Dokter Tika dan Bapak siapa sebelum itu? Saya Rian. Iya, Bapak Rian, umurnya berapa tahun? 22 tahun. 22 tahun. Jadi Bapak di sini saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar limfa untuk melihat apakah ada suatu pembesaran atau tidak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, sebelum itu saya akan lihat saja ya Bapak dengan bajunya sedikit dibuka ya, seperti itu ya Bapak. Iya. Baik. Kita lihat inspeksi terlebih dahulu di mana di lehernya bisa dibuka ya Bapak. Nah ya, baik. Dan kita lihat dari lehernya di mana simetris antara kanan dan kiri, di mana dia tidak terlihatnya adanya suatu benjolan maupun adanya pembesaran dari tiroidnya. Kita lanjut pemeriksaan dari penekanan tiroidnya yang tidak mengalami suatu pembesaran juga. Baik. Di posisi ini yang pertama di mana kaki kanan pasien akan berhentikan dengan kaki kanan dari pemeriksaan. Bapak mau tidak bersandar ya Bapak, relax saja. Yang pertama saya akan melakukan dari pemeriksaan dari segmentalnya, terus dari submandibulanya, terus dari preauriculanya, terus post auriculanya, terus musculus sternocleidomastoideusnya, infraclavicular dan juga supraclavicular. Nah, saya akan melanjutkan dari pemeriksaan di bagian belakang pasien. Sama dari tadi, mana kayak sama kayak tadi dari segmental, terus submandibular dan juga alus mandibulanya, terus dari preauriculanya, terus dari post auriculanya, musculus sternocleidomastoideus, supraclavicular dan juga infraclavicular, di mana kita lihat apakah ada suatu benjolan pada kelenjar limfanya. Jika adanya suatu benjolan, kita lihat dari warnanya, apakah dia warnanya sama dengan permukaan kulit sekitarnya, terus dia juga nyeri atau tidak, menguap atau tidak, terus dia juga adanya suatu fluktuasi atau tidak, sama permukaannya dia rata atau enggak, dan juga nyeri tekan. Baik Bapak, sudah selesai? Baik Bapak, tadi dari hasil pemeriksaan tidak ada dari pemeriksaan kelenjar limfanya maupun kanan dan kiri. Apakah ada pertanyaan Bapak? Iya, baik, terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan Bapak siapa? Bapak saya perkenalkan saya Dokter Vika. Sebelum itu umur Bapak berapa tahun ya? Bapak 22 tahun. Ya Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan dari rongga mulut Bapak dan orofaring Bapak untuk melihat apakah ada suatu kelainan atau tidak. Apakah Bapak bersedia sebelum itu? Baik, bersedia Bapak. Selanjutnya saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya Bapak. Saya cuci tangan terlebih dahulu. Yang pertama kita posisikan dari mata pasien itu dia sejajar dengan mata penderita, kita atur dari kursinya. Selanjutnya itu kita bisa di posisi dari kaki kanan pasien itu dia bersebelahan dengan kaki kanan si penderita. Nah, selanjutnya itu kita pasang dari lampu kepalanya, kita arahkan dan kita sesuaikan ke mulut pasien, dimana kita lampunya yang mengikuti dari arah mata. Selanjutnya kita menggunakan dari tong scalpelnya. Nah, selanjutnya kita lihat Bapak baik dibuka dulu mulutnya, nanti kita taruh tong scalpelnya itu dia 2/3 anterior dari lidahnya. Jadi Bapak nanti nggak perlu menjulurkan lidah ya Bapak. Baik, nanti tangan yang kirinya bisa memegang dari leher atau juga memegang dari dagunya. Nah, baik Bapak buka mulutnya. Nah, selanjutnya kita lihat dari lidahnya, dimana dia bentuknya dan pergerakan lidahnya dia normal, terus dia tidak adanya suatu kotoran putih yang berlebihan, terus dia tidak ada makroglosi atau mikroglosi, dia semuanya normal. Dari lidahnya, gigi geliginya dia tidak mengalami suatu karies dan tidak adanya suatu perubahan posisi. Selanjutnya dari mukosa, dari bukal dan juga dinding limfanya dia tidak mengalami suatu hiperemis, dia normal, tidak mengalami suatu perlukaan juga. Terus dari uvulanya, dimana uvulanya dia normal, simetris, dia di tengah, tidak mengalami suatu pembengkakan dan juga hiperemis. Nah, selanjutnya dari si pilar anterior dan posteriornya dia normal, tidak mengalami suatu hiperemis dan juga suatu pembengkakan. Nah, terus dari tonsilnya, dimana tonsilnya kanan dan kiri itu dia normal, tidak mengalami suatu pembengkakan, terus dia warnanya tidak mengalami suatu hiperemis, dia kriptanya tidak mengalami suatu pelebaran, dan dia tidak ada suatunya detritus atau penumpukan dari si epitelium terlepas dan juga dari leukositnya. Nah, selanjutnya itu kita lihat juga, jangan lupa di bagian dari rongga mulutnya kita lihat dari palatumolnya, dimana palatumolnya dia simetris. Terus kita lihat dari dinding posterior dari si orofaringnya, dimana dia normal, tidak mengalami suatu hiperemis dan dia tidak adanya suatu granulasi dan dia tidak adanya suatu mengalami atrofi mukosa. Baik Bapak, alhamdulillah pemeriksaannya sudah selesai. Tadi didapatkan hasil yang normal, tidak ada mengalami kelainan di lidah, terus di gigi-giginya, terus mukosa bukal dan gingiva-nya, terus palatumolnya, uvula, tonsil, dan dinding posterior dari orofaring dan juga palatumolnya juga tidak ada mengalami suatu pembengkakan atau suatu
perlukaan. Baik, sebelum itu adakah pertanyaan Bapak? Tidak ada. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Nah, kita cuci tangan.